Kisah dimulai ketika seorang lelaki misterius terbangun dari siumannya setelah mengalami kondisi koma cukup lama. Aileen, seorang dokter cantik, merawat sang pemuda dengan telaten. Ia ditemukan terdampar dalam kondisi sekarat dan terdapat luka tembakan di kepala. Aileen memberi nama pemuda tanpa identitas dan hilang ingatan itu dengan nama Ismail. Ketika hubungan keduanya mulai dekat, tanpa disadari nyawa Ismail justru terancam. Banyak pembunuh yang menginginkan kematiannya. Aileen pun terseret pusaran masalah yang dihadapi Ismail. Nah teman-teman, seperti apa keseruan film yang 90% ini diisi dengan adegan-adegan yang sangat menegangkan? Sebelum lanjut, monggo diinjak-injak tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang. Kelamaan bacot, langsung aja kita gaskan alur ceritanya. Terlihat beberapa petugas dengan senjata lengkap memeriksa seorang tahanan khusus di dalam ruangan isolasi dan melemparkan beberapa foto bocil. Entah kejahatan apa yang dilakukan pria yang tatapannya begitu misterius itu dan... Pria itu juga membebaskan tahanan dan memerintahkan untuk mengambil senjata petugas yang tewas. Sesaat kemudian... Cerita berlanjut. Saat seorang pemuda terbangun dari koma dan mengalami amnesia berat, sampai-sampai dia tidak ingat namanya, Aileen, dokter muda nan cantik, memberinya nama Ismail. Aileen dengan telaten merawat Ismail. Perlahan ingatannya mulai kembali walau belum sepenuhnya ia pulih. Di tempat lain, terlihat seorang pria ditemani anak buahnya sedang menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian, datanglah seseorang pria yang diceritakan di awal film ketika melarikan diri dari penjara. Ternyata pria ini seorang penjahat kelas kakap bernama Lee. Ia datang ditemani wanita cantik bernama Rika. Pria tua yang sedari tadi menunggunya lantas melakukan komplain atas transaksi narkoba juga senjata yang menurutnya tidak bagus. Pria itu juga mengancam akan membunuh Lee. Namun yang terjadi... Sesaat kemudian, pria yang terlalu banyak bacot itu pun tewas. Pengawal pria yang tewas itu memohon agar ia dibebaskan dengan imbalan informasi seseorang yang sedang diburu Lee. Cerita berlanjut. Di rumah sakit tempat Aileen bekerja, preman itu bertanya tentang seseorang yang ditemukan di pantai dan dirawat Aileen. Aileen yang menyembunyikan identitas orang yang dicari, hingga membuat preman itu marah dan berlaku kurang ajar. Namun preman itu malah menghantam Ismail dengan botol yang membuatnya marah dan menghajar preman itu. Ismail juga membongkar senjata yang ditodongkan kepadanya dan balik menyerang preman itu, namun Aileen menghentikannya. Aileen semakin penasaran siapa sebenarnya Ismail yang begitu mahir menggunakan senjata api. Sekaligus khawatir dengan keselamatan Ismail, hingga Aileen ingin mengajaknya ikut ke Jakarta. Namun Ismail menolaknya karena ia ingin mencari tahu siapa sebenarnya dirinya. Keesokan paginya saat Ismail mengantar Aileen ke halte bus, Ismail terbayang beberapa bocah yang sedang baku hantam. Belum jelas siapa bocah-bocah itu, karena lamunannya dikejutkan oleh Aileen yang hendak pamit karena bas yang ditunggu sudah datang. Di tengah perjalanan, bas yang ditumpangi Aileen diberhentikan oleh beberapa preman. Salah satunya preman yang menyerang Ismail di rumah sakit, dan Tejo beserta Tano. Tanpa banyak bicara, Tejo menembaki supir bus hingga dia pergi ke akhirat. Mereka mencari seseorang bernama Abdi.
Karena orang yang dicari tidak mereka temukan, para bandit itu membunuh semua penumpang hingga yang tersisa hanya Aileen dan seorang anak kecil. Aileen sempat menelpon Ismail sebelum mereka membawanya sebagai sandera. Ismail kemudian datang dan tidak menemukan Aileen di dalam bus. Dia hanya melihat para penumpang bus yang lain sudah jadi almarhum dan almarhumah. Dan setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya, polisi pun datang layaknya Inspektur Singh yang selalu datang ketika hajatan sudah selesai. Cerita berlanjut, di mana Aileen dan seorang anak kecil disekap di suatu tempat. Dan di tempat lain, Ismail kembali dihantui bayangan beberapa bocah yang sedang menggunakan senjata api. Lamunannya pun buyar setelah seorang polisi menjamunya dengan segelas air. Polisi itu juga menginterogasi Ismail. Ismail yang sama sekali tidak ingat dirinya terkejut ketika polisi itu menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan kedekatan dirinya dengan Lee. Sesaat kemudian, anak buah Lee menyerang kantor polisi dan membunuh para petugas. Ismail yang tangannya masih terbogol pun harus bertarung menghadapi serangan brutal itu. Dan berhasil menang. Namun, belum sempat beristirahat, dia kembali harus menghadapi Tejo, anak buah Lee yang lainnya, dan memberondongnya dengan senapan mesin. Beruntung, Ismail berhasil selamat dan bersembunyi. Saat lampu menyala, Ismail yang berada di belakang Tejo itu pun kembali diserang dan terjadilah yang pada akhirnya Ismail berhasil mengalahkannya. Anjing, pintar juga. Tidak sampai di situ, Ismail kembali harus bertarung dengan Tano. Entah suplemen apa yang diminum oleh Bang Mael ini sehingga tenaganya tidak habis-habis dan berhasil membunuh lawannya itu. Kemudian suara telepon Tejo berbunyi dan Ismail mengangkatnya. Itu adalah panggilan dari Lee. Ismail yang perlahan sudah mulai ingat dirinya pun berkata dia akan datang ke markas Lee. Ismail lantas pergi ke sebuah hutan yang menjadi markas Lee. Di sana dia melihat kemudian besi datang dan menceritakan sedikit kisah kelam mereka di sumur tua itu. Rupanya bocil-bocil itu adalah mereka yang dulu dilempar ke sumur tua itu. Setelah diculik dari orang tua mereka, di dalam sumur itu mereka dibiarkan kelaparan berhari-hari oleh Lee. Setelah sekian lama dibiarkan dalam keadaan lapar dan haus di dalam sumur, Lee datang dan melemparkan sebotol air yang menyebabkan para bocil itu saling membunuh. Begitulah cara Lee menjadikan mereka mesin pembunuh. Setelah percakapan itu, Ismail benar-benar ingat siapa dirinya yang sebenarnya bernama Abdi. Besi juga mengizinkan Abdi untuk pergi meninggalkan tempat itu dan memulai kehidupan baru. Namun Abdi lebih memilih bertarung dan menyelamatkan Aileen dan terjadilah setelah mengirim besi ke akhirat, sebuah tembakan dari arah hutan kembali menyerang Abdi. Ternyata itu adalah Rika. Kembali terjadi pertempuran sengit hingga sampai pada titik Abdi ingin menyudahi pertarungan itu karena sudah tak ingin lagi ada yang mati. Rika adalah sosok yang memberi sebutir peluru di kepala Abdi hingga ia ditemukan terdampar. Namun tampak jelas Rika tidak ingin membunuh Abdi dengan mengarahkan senjata ke arah lain. Abdi dengan spontan melemparkan pisau yang membuat Rika harus kembali ke akhirat. Di sisi lain, seorang anak buah Lee hendak merudal paksa Aileen karena tergoda dengan kemolekan Aileen. Beruntung, hal itu tidak terjadi, bahkan Aileen dapat membunuh begundal itu. Setelah berhasil merebut senjatanya, Aileen dan gadis kecil itu pun berusaha keluar dari tempat itu. Aileen juga terpaksa harus berhadapan dengan beberapa anak buah Lee.
Beruntung Abdi datang dan menyelamatkannya. Aileen sangat marah pada Abdi dan menyebutnya sama seperti mereka. Abdi berhasil memberi penjelasan dengan berkata kalau semua yang ia lakukan karena ia ingin lepas dari orang-orang biadab itu. Kemudian Lee datang dan terjadilah pertempuran antara anak dan ayah angkat, yang pada akhirnya si ayah dari neraka pun tewas di tangan anaknya, setelah sebatang kayu menembus dadanya. Film pun berakhir di mana memperlihatkan Aileen yang sedang merawat Abdi, yang kemudian tersadar dan ingin dipanggil dengan nama Ismail. Tulis saja. Ismail. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, apa yang kita tabur maka itu yang akan kita tuai. Sebagaimana sosok Lee yang harus mati di tangan mesin pembunuh yang ia ciptakan. Dan seburuk apapun lingkungan tempat kita berada, tidak akan bisa mengalahkan keinginan kita yang ingin menjadi lebih baik. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.